Sebenarnya lo mau percaya Tuhan atau lo gak percaya Tuhan, itu gak apa-apa. Tapi jujur aja bilang, saya merasa lebih baik kalau percaya Tuhan. Udah, itu fair. Kita sudah dengarkan apa yang dikatakan oleh Coki Pardede. Sebenarnya dalam podcast itu si Coki Pardede ini hanya mengungkapkan betapa bodoh dan idiotnya dia dalam berlogika sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita lihat. Coki Pardede mengatakan bahwa sebenarnya kalau mau percaya atau tidak percaya kepada Tuhan itu terserah. Tapi jujur saja, kalau Anda percaya kepada Tuhan itu akan menjadi lebih baik. Itu menurut logikanya Coki Pardede. Inkonsistensi. Jadi dia tidak terbuka kepada kemungkinan alasan lain yang dipakai oleh seseorang sebagai acuan untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi dia mengusulkan alasannya, saya merasa lebih baik kalau percaya Tuhan. Itu kan alasan yang diusulkan oleh Coki Pardede. Ya, jadi sebenarnya Coki Pardede ini melakukan inkonsistensi. Dia tidak menerima alasan lain selain alasan atau usulan yang dia berikan. Itu kan kebodohan dalam berlogika. Tak usah mencoba dengan logika menjelaskan bahwa Tuhan ada. Masalahnya orang-orang dia selalu mencoba untuk masuk ke ranah yang memang dari manapun itu nggak akan bisa dibuktikan. Orang dia sendiri yang bilang kok, apakah Tuhan itu ada nggak bisa dibuktikan. Tapi apakah Tuhan tidak ada memang tidak bisa dibuktikan. Kan stalemate. Menjelaskan tentang keberadaan Tuhan itu dengan logika. Masalahnya orang-orang kata dia. Ya, jadi sebenarnya itu seperti penghinaan sih. Masalahnya menurut dia, orang-orang Kristen itu mencoba menjelaskan Tuhan itu dengan logika. Lagi-lagi inkonsistensi. Idiot ini menolak logika untuk menunjukkan tentang keberadaan Tuhan. Tetapi untuk membantah penjelasan tentang keberadaan Tuhan dengan logika, sebenarnya dia sedang menggunakan logika. Jadi sebenarnya sangat idiot, karena dengan mengatakan bahwa jangan menggunakan logika untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan, dia sedang membantah hal tersebut dengan menggunakan logika. Karena menurut dia dari segi manapun tidak bisa dibuktikan tentang keberadaan Tuhan. Nah, pernyataan itu sebenarnya membuktikan bahwa ada celah yang bisa dipakai oleh logika untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi menurut dia bahwa logika itu mungkin tidak mampu untuk membuktikan tentang keberadaan Tuhan, tetapi dia mampu membantah tentang keberadaan Tuhan dengan logika. Jadi sangat-sangat bodoh. Si Coki Pardede juga bilang bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada karena tidak bisa dibuktikan secara logika. Ini sih sebuah kebodohan yang terlalu mutlak menurut saya. Karena segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan bukan berarti tidak benar atau tidak ada. Hanya keterbatasan pikiran atau logika kita untuk menanggapi hal tersebut yang terbatas. Jadi tidak ada itu bukan berarti tidak benar, ya. Jadi tidak bisa dilihat itu bukan berarti tidak ada. Si Coki Pardede ini mengatakan bahwa mungkin karena secara panca indera tidak bisa dilihat atau diraba dan lain sebagainya, maka itu menjadi tidak ada, dan dia menyodorkan yang tidak ada itu menjadi bukti. Ini sebuah kebodohan yang sangat mutlak sekali lagi. Karena bagaimana mungkin dia menyodorkan sesuatu yang tidak dia bisa lihat untuk sebagai bukti supaya bisa dipercaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu bodoh, Coki. Kalau kita berbicara mengenai religion itu kan sebenarnya tentang kenyamanan hati, tentang way of life. So basically itu tentang perasaan kita, gitu. Belief itu tentang perasaan kita. Kita bisa believe sama awan dan kita jadi orang baik karena kita percaya awan, gitu. Oh. Ya, apakah itu salah? Enggak, menurut gua. Ada yang matahari disembah. Iya, apakah itu salah? Enggak. Tapi apakah itu bodoh? Nah, itu pertanyaan, itu jawabannya beda. Itu jawabannya beda, gitu. Tapi apakah itu salah? Enggak. Karena yang penting adalah akhirnya outputnya. Kalau outputnya jadi baik, dia percaya unicorn, gue dukung. Ya, kalau outputnya baik, dia percaya pohon. Jadi si Coki ini berbicara seperti orang yang sedang mabuk kecubung. Dia bilang religion itu adalah belief, dan belief itu adalah feel, perasaan. Dan nanti dibalik lagi sama dia, perasaan itu ada religion. Kamu ngomong seperti lagi mabuk kecubung satu karung. Jadi gini Coki, belief itu adalah sistem keyakinan atau rasa percaya kita terhadap sesuatu, terhadap kuasa yang lebih besar di luar diri kita, ya. Kadang-kadang belief ini tidak selalu memiliki bukti yang kuat secara empiris, tetapi tetap dipercaya, dipegang sebagai sebuah kebenaran. Nah, sedangkan feel itu adalah respon emosional seseorang tentang sesuatu, tentang sebuah kejadian atau tentang sebuah gagasan. Kalau kita kaitkan itu dengan gagasan tentang Tuhan, maka feel itu adalah respon emosional kita tentang keberadaan Tuhan. Jadi
feel itu tidak menentukan, tidak bisa menentukan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada, karena dia hanya sebatas respon. Sedangkan religion itu adalah sistem keyakinan yang mengatur secara kolektif dalam kehidupan atau dalam tradisi beberapa kelompok orang yang berkaitan dengan Tuhan, pengakuan terhadap Tuhan melalui praktek-praktek keagamaan, pengakuan terhadap kuasa-kuasa yang lebih besar di luar dirinya yang kita sebut sebagai Tuhan. Jadi begitu. Jadi religion itu bukan belief, Coki, dan belief itu bukan feel, apalagi feel itu bukan religion. Jadi jangan dicampur adukan, karena kalau kamu ngomong gitu seperti terdengar seperti orang yang lagi mabuk kecubung satu karung. Nah, lalu si Coki Pardede ini bilang, ya kalau outputnya baik, mau percaya kepada unicorn atau awan juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi sudah jelas sebenarnya bahwa percaya atau tidak percaya kepada Tuhan itu bagi Coki Pardede itu bukan sesuatu yang sangat urgent, ya, karena yang penting seseorang hidupnya baik, outputnya baik dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang baik. Jadi kira-kira begitu. Si idiot ini mencoba membantah penjelasan tentang Tuhan melalui logika. Dia membantahnya dengan logika. Dia tidak percaya kepada logika untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan, tetapi dia memakai logika untuk membantah penjelasan tersebut. Ya sebenarnya tidak sehebat itu sih. Tapi kalau kamu ketemu orang yang memang logikanya tidak jalan, tidak pernah belajar tentang ilmu bernalar, mungkin kamu dilihatnya oke banget gitu. Jadi si Coki Pardede ini sebenarnya sesat pikir sih. Karena begini Coki Pardede, jadi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau juga sebaliknya, sesuatu dikatakan salah tetapi tidak bisa dibuktikan kesalahannya, bukan berarti dia itu benar. Dan sesuatu yang benar dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya bukan berarti itu salah. Jadi sebenarnya ketidakmampuan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan suatu klaim itu tidak secara otomatis membuat klaim tersebut benar atau salah. Jadi paham logika dikit lah, nggak usah banyak-banyak. Begitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati.